Technical View Pound Sterling 10 Juli 2020 per jam 11:26 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2609, low 1.2579, dan running price kini bertahan 1.2583. Dan akhirnya area kenaikan persis dengan gambaran kita bahwa dia akan mengalami sedikit bentrok atau pertahanan di area-area mendekati area resisten penting kita. MA 200 1.2690 ternyata tidak berhasil tembus karena tadi malam hanya sempat menyentuh 1.2667 lalu kemudian turun, dan inilah yang kita nantikan sinyalmen untuk menjadi reversal ataupun bearish kembali, atau bahkan mungkin sekedar koreksi dengan membentuk shooting star, sehingga kemungkinan potensi kali ini dia akan cenderung didominasi dengan penurunan atau tekanan. Support terdekat yang memungkinkan adalah 1.2516. Harap perhatikan area tersebut, dan lagi-lagi saya masih dibantu dengan Fibonacci retracement yang sudah 2 bulan ini berada kurang lebih kita gunakan karena area pergerakan pun masih berada dalam zona tersebut. Lalu kemudian area historical price kurang lebih 1.2453 akan kembali menjadi sorotan kita. Saya rasa ini pun layak untuk dicermati. Tapi area resisten kurang lebih tadi yang saya sebutkan, MA 200 1.2690 juga termasuk area historical price di 1.2624. So kita akan lihat potensi pergerakannya apakah dia akan rebound atau justru kembali tertekan. Kemudian di grafik H4 sendiri, kalau kita lihat dengan zona kenaikan yang sudah ada, lalu kemudian secara bertahap dia mengalami kenaikan. Well, of course, kalau kita lihat seperti ini, sebetulnya area targetnya sudah persis dengan area historical price-nya, sehingga itulah sebabnya kenapa dia tertahan untuk mengalami kenaikannya. Oke, so Anda sudah mendapatkan gambarannya. Kali ini kalau kita lihat seperti pola yang akan menurun, tapi juga ada tendensi kemungkinan tertahan di area ini. Jadi zona merah yang kemungkinan historical price beberapa titik, lalu kemudian dengan berhimpitan dengan area support line atau trend line, maka ini berada di kisaran 1.2529. Saya rasa ini akan menjadi area support kuat kita. Tapi untuk kali ini, skenario yang saya inginkan atau yang saya pikirkan adalah kemungkinan dia akan pullback terlebih dulu kurang lebih dari zona biru ini, lalu kemudian akan mengalami penurunan atau tekanan at least mendekati area zona merah tersebut. Sehingga untuk kali ini, rekomendasi saya untuk pound sterling adalah melakukan sell on pullback di kisaran 1.2598 ataupun 1.2615, dengan target pertama adalah 1.2545 dan target kedua adalah 1.2490. Stop loss kurang lebih di 1.2675. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 10 Juli 2020 per jam 11:29 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1288 dan low 1.1266, sementara running price 1.1268. Baru saja terjadi penurunan atau breakout, dan lagi-lagi area kenaikan kembali tertahan dengan zona candlestick yang membentuk potensi seperti demikian. Sayangnya ini bukan termasuk dengan dark cloud cover karena tail yang cukup panjang, lalu juga real body justru cenderung idealnya adalah ini equal ya, sehingga kemungkinan potensi kita lihat ya, ini zona di tanggal 8 Juli penutupan 1.1332, sementara tadi malam ada pembukaan 1.1331. Ya, betul sekali. Jadi ini bukan termasuk dark cloud cover, karena untuk dark cloud cover dia harus memiliki area lebih tinggi dari area candle sebelumnya, sehingga ini tidak termasuk. Kita asumsikan ini sebagai bearish harami yang cukup besar, sehingga kemungkinan potensinya bisa saja mengalami tekanan juga relatif besar. So, perhatikan area support berikutnya di 1.22 atau 1.1229 dan juga 1.1209. Saya rasa itu yang paling ideal untuk dituju. Lalu kemudian area resisten terdekat 1.1290, which is dekat sekali dengan area high kita sementara waktu ini. Jadi kemungkinan itulah strong sell di area tersebut, dan lagi-lagi cup and handle kembali tertahan untuk bagian handle karena dia cenderung membentuk zona seperti area double top ataupun triple top. So, di grafik keempat kalau kita lihat juga area ini masih hampir mirip dengan apa yang terjadi di zona pound sterling. Oke, tapi untuk kali ini dia sudah mendekati zona merah, di mana area zona merah ini adalah area yang sebetulnya ini adalah area buy kita. Kita akan lihat potensinya. Kalau misalkan kita bayangkan ini bisa saja terjadi kenaikan at least sampai 1.1290 ataupun 1.1300, kemudian dia turun. Tapi di penurunan kemungkinan akan relatif terbatas masih di dalam zona 1.1200 ya, karena Anda bisa lihat di sini ada garis
resisten ataupun support yang sekarang menjadi support itu kurang lebih 1.1238. Jadi kemungkinan ini akan saya manfaatkan sebagai zona sementara waktu tekanan karena outlooknya masih dalam harapan terhadap kemungkinan dicairkannya recovery fund atau dana pemulihan untuk zona Uni Eropa di pekan depan 17 dan 18 Juli. Dan kali ini kalau Anda lihat strateginya, Anda bisa juga melakukan sell on pullback di kisaran 1.1287 ataupun 1.1297 dengan target pertama adalah 1.1245 kurang lebih di zona ini, dan target kedua adalah 1.1197. Tapi harap berhati-hati karena kemungkinan bisa saja zona ini sudah mulai relatif kuat. Jadi perkiraan saya target kita untuk kali ini akan tercapai hanya menyentuh area target pertama 1.1245. Stop loss 1.1355 saya rasa akan menjadi area cukup ideal untuk mengantisipasi kemungkinan dia kembali rebound ataupun reversal bullish untuk mendominasi harapan atau market discount terhadap harapan pencairan dana pemulihan Uni Eropa. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.